Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lina Karlina sebagai mahasiswi Pendidikan Fisika Untirta 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi sedikit materi mengenai gelombang. Nah, yuk langsung kita mulai saja. Untuk ke materi ya. Nah, di sini sudah ada catatan saya mengenai materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama, ada pengertian gelombang. Apa sih pengertian gelombang itu? Apa aja sih contoh-contohnya? Nanti kita akan bahas. Yang selanjutnya itu besaran-besaran gelombang. Ada apa aja sih besaran-besaran gelombang itu? Nah, yang pertama ada panjang gelombang, ada periode, frekuensi, cepat rampat gelombang. Nah, itu semua nanti kita akan bahas. Selanjutnya ada pembagian gelombang. Jadi, berdasarkan amplitudenya, ini perlu diingat ya teman-teman, bahwa berdasarkan amplitudenya, gelombang itu dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Selanjutnya ada rumus matematis dari gelombang. Nah, baik, nanti kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Langsung saja ke materi. Yang pertama adalah pengertian gelombang. Apa sih gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, di mana gelombang itu hanya memindahkan energi, tetapi tidak ikut memindahkan materi. Contohnya yaitu gelombang air laut. Nah, ketika kita berada di atas air laut, ada ombak yang melewati. Nah, ombak tersebut akan menggerakkan kita mengapung. Nah, itu disebut dengan perpindahan energi. Tetapi kita sebagai materi tidak ikut berpindah. Nah, itu ialah gelombang. Selanjutnya ada besaran-besaran gelombang. Yang pertama ada panjang gelombang. Kita akan bahas panjang gelombang pertama. Panjang gelombang atau disebut dengan lambda. Nah, panjang satu gelombang itu disebut ketika ia melewati satu bukit, satu lembah. Nah, dari sini mencapai ke sini itu dia satu gelombang. Selanjutnya disebut satu panjang gelombang juga, yaitu ketika ia dari puncak menemui puncak atau dari lembah menemui lembah. Itu panjang satu gelombang. Nah, jadi baik teman-teman, perlu diingat bahwa panjang satu gelombang itu ketika apa? Ketika melewati satu bukit, satu lembah, atau dari puncak ke puncak, atau dari lembah ke lembah. Selanjutnya besaran yang kedua yaitu ada periode. Periode atau T. Nah, apa sih periode itu? Nah, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu panjang gelombang tiap satuan waktu. Nah, jadi panjang gelombang nih dari sini ke sini dia membutuhkan waktu untuk mencapai itu semua. Nah, itu disebut periode. Nah, bisa didefinisikan juga bahwa periode itu ialah T per N. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu panjang gelombang. Nah, selanjutnya besaran yang ketiga itu ada frekuensi. Frekuensi atau F. Nah, apa sih frekuensi itu? Frekuensi yaitu banyaknya gelombang yang dibutuhkan dalam setiap satuan waktu. Nah, jadi, dalam waktu 1 sekon dia itu bisa mencapai berapa gelombang. Nah, itu adalah disebut frekuensi. Nah, frekuensi bisa didefinisikan sebagai F sama dengan N per T. Jadi, frekuensi itu banyaknya gelombang setiap waktu. Disebut di frekuensi. Selanjutnya, ini nih teman-teman. Nah, periode sama frekuensi itu ada hubungan. Apa sih hubungannya? Pasti baik-baik aja dong. Nah, jadi hubungan antara periode dan frekuensi yaitu periode. Kita sini aja ya. Nah, periode T itu sama dengan 1 per F atau 1 per frekuensi. Begitupun sebaliknya. Frekuensi ialah 1 per T. 1 per periode. Nah, jadi hubungan antara periode dan frekuensi yaitu sama-sama kebalikan dari keduanya. Nah, selanjutnya yaitu ada besar yang keempat, yakni cepat rambat gelombang. Cepat rambat. Nah, cepat rambat ini simbolnya yaitu V. Nah, jadi apa sih cepat rambat itu? Cepat rambat gelombang adalah jangkauan atau jarak yang dicapai satu gelombang setiap satuan waktu. Nah, atau bisa kita namanya rumus V sama dengan S per T. Nah, untuk gelombang ini S kita ganti sebagai lambda. Karena apa? Karena ini adalah jarak panjang satu gelombang. Yang kedua, T-nya itu adalah periode. Periode ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya didefinisikan bahwa cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh untuk mencapai satu gelombang tiap satuan waktu periode.
rumus lainnya juga berarti ini bisa kita peroleh F sama dengan lambda 1/T, atau 1/T ini kita ganti jadi F. Artinya bahwa V ini sama dengan lambda kali F. Nah, baik teman-teman, tadi kita udah bahas ya mengenai besaran-besaran gelombang, ada panjang gelombang, ada periode, frekuensi, dan cepat lambat gelombang. Nah, selanjutnya untuk menambah pemahaman teman-teman, kita akan bahas mengenai contoh soal. Di sini ada sebuah contoh soal mengenai materi gelombang untuk kali ini. Nah, kita akan bahas. Kita baca bareng-bareng terlebih dahulu. Ada dua buah gabus A dan B berjarak 15 cm satu sama lain. Nah, kedua gabus itu naik turun bersama permukaan air. Jika gabus A di puncak, nah ini gabus A di puncak gelombang, sedangkan gabus B di dasar gelombang. Ini informasi penting. Nah, di antara dua gabus tersebut terdapat satu bukit, satu lembah. Nah, ini informasi penting teman-teman. Ada satu bukit, satu lembah. Nah, jika cepat lambat gelombang 40 cm per sekon, maka tentukanlah frekuensi gelombang air tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu apa aja yang ada di soal, situasi atau gambaran dari soal ini. Nah, kita buatkan di sini ada informasi bahwa dua buah gabus A dan B berjarak 15 cm satu sama lain. Kita buatkan dulu gambar gelombangnya. Nah, ini teman-teman. Nah, ada gabus A dan gabus B. Nah, kedua gabus tersebut naik turun bersama permukaan air. Jika gabus A di puncak, nah gabus A di puncak kita anggap di sini itu adalah gabus A, sedangkan gabus B di dasar gelombang. Nah, gabus B kan di dasar gelombang, berarti dia ada di lembah. Nah, ingat nih, di antara dua gabus tersebut terdapat satu bukit, satu lembah. Nah, jadi di antara gabus A dan B itu ada satu bukit, satu lembah. Nah, kita identifikasi nih, satu bukit, satu lembah. Nah, itu berarti B itu kan berada di dasar, berarti kita di sini ya, B itu berarti di sini, karena dia melewati satu bukit, satu lembah. Selanjutnya, jika cepat lambat gelombang 40 cm, tentukanlah frekuensi gelombang air tersebut. Ya, kita identifikasi lagi soalnya. Tadi diketahui bahwa gabus A ke gabus B itu berjarak 15 cm. Maka ini itu berjarak 15 cm. Nah, sedangkan kita nggak tahu nih panjang gelombang itu berapa. Nah, caranya gini teman-teman. Kita identifikasi dulu. Nah, bahwa ini tuh 1/4 gelombang. Sedangkan ini setengah gelombang. Ini setengah gelombang dan ini 1/4 gelombang. Maka jika dijumlahkan 1/4 ditambah setengah ditambah setengah ditambah 1/4, hasilnya 1/2 gelombang. Kita tulis 1/2 lambda sama dengan 15 cm. Nah, untuk mengetahui panjang gelombangnya bahwa kita ubah lambda sama dengan 15 dibagi 3/2. Nah, 3/2 ini sama aja pecahannya dengan 1/2. Hasilnya 10 cm. Selanjutnya, diketahui bahwa cepat lambat gelombang adalah 40 cm per sekon. V sama dengan 40 cm per sekon. Yang ditanyakan ialah frekuensi. Nah, jika teman-teman lupa mengenai rumus frekuensi, kita kembalikan ke rumus awal bahwa cepat lambat gelombang V sama dengan lambda kali F. Nah, untuk mengetahui F ini berarti F tinggal kita ubah menjadi V per lambda. Nah, V-nya itu sudah diketahui bahwa 40 dan lambdanya ini ialah 10/10. Maka hasilnya ialah 4 Hz. Nah, tadi V-nya itu berbentuk cm dan lambdanya juga cm. Karena sama-sama cm tidak perlu dikonversikan lagi ke meter. Jadi cukup jelas bahwa frekuensi gelombang air tersebut ialah 4 Hz. Begitu jelas ya teman-teman. Sekianlah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Lina Karlina, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.